kasar. Nah, ketika orang memakai baju seperti itu disebut tasawwafa, memakai bulu domba. Seperti takomaso, memakai gamis. Seperti talabasa, memakai pakaian. Itu bahasa gitu loh, bahasanya ini. Dari sisi bahasa Arabnya begitu. Nah, ketika orang memakai bulu domba, tasawwafa, dia pakai baju dari bulu domba. Maka orangnya yang pakai itu sufi. Nah, ini dari sisi bahasa benar. Dari sisi penampilan lahir juga orang tasawuf yang nggak mau mewah juga benar. Ada benarnya. Jadi orang tasawuf itu orang yang tidak mementingkan penampilan lahir. Lahirnya mau morat-marit, mau berantakan, yang penting hatinya lah. Yang penting hatinya, lahirnya nggak diurusin. Itu orang tasawuf. Jadi itulah ceritanya asal usul kata tasawuf. Sekarang definisinya apa sih? Tasawuf itu apa definisinya? Banyak sekali definisinya, Bu. Ada 128. Dan yang paling ahli mendefinisikan ini bukan orang Islam, Arnold Nicholson dari Oxford, Inggris. Ada seorang kiai, Syekh alim dari Mesir namanya Syekh Abul Aila Afifi. Beliau dibimbing kuliah di Inggris, dibimbing oleh Arnold Nicholson. Artinya apa? Artinya si orang kiai Islam ini muridnya orang orientalis malah. Sampai menjadi menantunya. Jadi Abul Aila Afifi itu Syekh dari Al-Azhar, jadi menantunya Arnold Nicholson. Istrinya tetap Kristen, beliau ya Syekh Islam, Syekh Al-Azhar. Ya nggak apa-apa. Di dunia biar ada macam-macam itu loh, Bu. Jangan satu aja. Saya kalau ada ngomong, si anu, ya nggak apa-apa, ya biar macam-macam. Si anu isinya Kristen loh, ya nggak apa-apa. Biar ada yang kayak gitu. Masuk semua sama. Si anu nggak suka tahlil, ya nggak apa-apa. Kalau si anu suka tahlil banget, ya nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Alas. Definisi tasawuf, orang yang pertama kali mendefinisikan tasawuf adalah Syekh. Sebenarnya sebelum definisi orang yang pertama kali tasawuf dulu ya. Salah ini, meloncat. Orang pertama kali mendapatkan gelar sufi dulu siapa? Pertama kali orang mendapat gelar sufi siapa? Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161 Hijriah. Yang menemukan teori aljabar, matematik itu. Itu yang pertama kali orang yang mendapatkan gelar sufi. Beliau muridnya, gurunya namanya Imam Ja'far As-Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zain Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali, Ibn Abi Thalib. Jabir bin Hayyan ini jenius. Setiap malam di samping ilmunya, otaknya cerdas, jenius. Tiap malam tidak kurang 100 rakaat kalau tahajud. Setiap pagi kalau akan melakukan observasi, melakukan penelitian, permisi dulu, minta izin dulu pada gurunya Imam Ja'far Shadiq. Kalau dapat izin baru dia melakukan penelitian. Beliaulah yang pertama kali menemukan teori aljabar. Beliau pertama kali menemukan teori kimia dalam dunia Islam. Dia membaca kitab Yunani, kemudian Islam juga dimodifikasi dengan teori-teori dalam Islam. Bahkan dia sampai bisa menjadikan batu biasa, batu kerikil jadi berlian atau jadi emas. Hasil batu biasa jadi batu berharga. Dari sekian kilo, dari sekian sekilo batu kasar menjadi 1 gram emas, itu dia bisa. Dan sudah dilakukan, sudah dicoba. Bahkan dia mempunyai tujuan ingin menghidupkan orang yang sudah mati atau binatang mati kira hidup lagi gimana. Waduh, cloning itu. Jadi cloning itu bukan barang baru. Dulu sudah pernah orang mikirkan cloning. Tapi angkat tangan, setelah bicara ruh angkat tangan dia. Gagal. Ternyata dia kalau sudah masalah ruh angkat tangan. Jadi kalau batu biasa jadi emas, batu biasa jadi ramuan-ramuan jadi obat, ramuan ini jadi begini, bisa dia. Tapi seketika sampai kepada masalah ruh, angkat tangan, gagal. Tapi ide cloning sudah ada dulu, bukan barang baru. Itulah Jabir bin Hayyan. Orang yang pertama kali mendapatkan gelar sufi, beliau hidup di kota Kufah. Yang kedua namanya
Abdul Karim ibn Utsman atau terkenal dipanggil Abdak, wafat tahun 165. Beliau tidak pernah makan yang ada ruhnya. Jadi kalau makan apa? Vegetarian, ya. Kalau saya makan nggak ada ruhnya. Masa ayam hidup, ayam mati nggak ada ruhnya. Dan beliau sangat zuhud, sangat tawakal. Namanya Abdul Karim ibn Utsman. Sangat zuhud, sangat tawakal, sangat mahabbah dengan siapapun, mencintai sesama orang, nggak lihat orang itu siapa. Pokoknya kalau ketemu orang dia pasti tidak pernah membenci satu orang pun. Hatinya sudah penuh dengan cinta. Tidak ada ruang untuk membenci siapapun. Itu seperti Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah itu pernah ziarah ke Rasulullah. Kemudian setelah ziarah ngomongnya gini, Rasulullah minta maaf ya, saya baru kali ini sempat ziarah. Karena hati saya udah penuh dengan zikir pada Allah, lupa zikir pada Anda. Tapi jangan niru gitu, aku sampean niru gitu. Keluar dari ziarah Rasulullah, jumpa iblis. Iblis, saya nggak bisa benci kamu. Hati sudah penuh dengan cinta kepada Allah, nggak ada ruang untuk benci. Jadi nggak ada tempat hati saya untuk benci. Jangan pada manusia, pada iblis pun sudah nggak ada tempat untuk membenci. Itu Rabi'ah Adawiyah, Rabi'ah Sunda Kelapa, Menteng Rabi'ah Adawiyah. Yang ketiga, orang yang pertama kali mendapatkan gelar sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi. Abu Hashim Al-Kufi ini seorang Sunni, alim. Sampai-sampai ada imam, salah satu mujtahid. Tapi sayang ijtihadnya nggak hidup, apa namanya? Madhabnya nggak hidup, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Itu mujtahid. Dulu imam mujtahid itu ada 10, Bu. Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Tobari, Daud Dhohiri, Zufar, sampai 10. Tapi yang hidup cuma 4. Kalau di Indonesia ada satu lagi, Imam Samudra. Sufyan Tsauri ngaji, belajar sama Abu Hashim. Sufyan Tsauri itu imam besar itu, selevel Hanafi, Malik, selevel itulah besarnya, ulama, imam mujtahid. Belajar sama Abu Hashim tentang apakah artinya riya itu. Sesungguhnya riya itu apa? Riya, jawabnya Abu Hashim gini. Ada'ul amal li ajlin nas syirk wa tarkuhu li ajlin nas riya. Melakukan amal soleh supaya dipuji manusia musyrik. Meninggalkan amal supaya tidak dipuji manusia itu riya itu. Contohnya gimana contohnya? Sholat di Sunda Kelapa di depan sendiri, sopnya depan sendiri supaya kelihatan dipuji musyrik. Sholatnya di belakang sendiri supaya nggak kelihatan orang, riya. Sedekah 10 juta supaya tertulis paling banyak, musyrik. Sedekahnya nggak usah ditulis namanya lah, fa'il khair, hamba Allah, riya. Baca Qur'annya keras supaya didengar enak suaranya, tajwidnya, murattal tartilnya, supaya orang memuji saya, musyrik. Baca pelan-pelan, nanti malu kalau dipuji orang nanti kayak apa? Riya. Nengok orang sakit, menghadiri undangan perkawinan supaya aduh kalau nggak berangkat apa kata orang, musyrik. Belakangan sajalah nengoknya, nanti jangan dikira saya paling, riya. Yang benar apa? Yang benar orang itu harus di X, orang manusia harus di X merah. Di depan, di belakang, di tengah sholatnya 10 juta, nyumbangnya 5 juta, 1 juta 10 ribu lillahi ta'ala. Kenapa orang masih jadi pertimbangan? Manusia saja jadi pertimbangan. Supaya dipuji orang, supaya tidak dipuji orang. Malu sama orang, gak enak sama orang, segen sama orang. Loh, orang dipertimbangkan. Wong manusia itu termasuk saya juga keluar masuk 2 kali dari tempat alirannya kencing kok. Sombong apanya sih manusia itu? Saya itu 2 kali dikeluarkan dari tempat itulah, pokoknya tempat kotor-kotor itu 2 kali saya. Pertama dari ayah, kedua dari ibu. Dua-duanya terkotor semua aliran itu, kecomberan semua itu.
Gitu sombong amat itu. Gitu sombong amat sih. Jadi kalau dipuji manusia jangan bangga. Wong yang muji sama dengan saya kok. Masih makan nasi, masih makan jengkol. Dicaci manusia jangan minder. Wong yang nyaci saya juga makan jengkol, makan terasi, sambal terasi, ngapain minder? Paham betul? Paham enggak? Jadi sedekah 10 juta bukan karena orang. Sedekahnya 1 juta bukan karena manusia. Sholatnya di depan, tiap waktu di depan bukan karena minta dipuji manusia. Sholatnya di belakang bukan karena malu pada tidak. Menghadiri acara di depan boleh, di belakang boleh, di tengah boleh, tapi lillahi ta'ala, bukan karena perhitungan manusia. Kebanyakan kita begitu. Baru malas saya mau nengok orang sakit ini teman saya, tapi kalau saya nggak datang apa kata orang? Malas menghadiri undangan perkawinan. Tadi pagi sudah, tadi baca zuhur ada lagi. Misalnya menghadiri undangan perkawinan, ini malam ini saya ada lagi nih. Di Balai Kartini misalkan atau di sana Sudirman. Kalau nggak datang, apa kata orang? Lu orang. Dan perilaku kita kalau masih apa kata orang, itu berarti masih musyrik. Menghindari kata orang berarti ria. Cari kata orang musyrik, menghindari kata orang ria. Udah paham? Udah 2 menit tadi udah paham. Cerdas-cerdas orangnya. Luar biasa. Saya dulu 4 tahun belajar gini, ibu 2 menit udah paham. Lah itu Abu Hashim ngajari Sufyan Tsauri, imam mujtahid Sufyan Tsaurinya ini. Ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, Imam Sufyan Tsaurinya. Nah, ngaji kayak gini sama Abu Hashim Al-Kufi, termasuk orang ketiga yang terkenal mempunyai laqab sufi. Nah, sekarang orang pertama kali mendefine tasawuf itu siapa? Orang namanya Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi. Mati wafat tahun 200 Hijriah. Beliau bapaknya masih orang Majusi. Namanya Fairuzan bapaknya. Kemudian masuk Islam. Masuk Islamnya di tangan Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kazim ibn Ja'far Shadiq. Ali Ridho itu kuburan di kota Mashhad. Dari Tahran 1000 km. Naik pesawat 1 jam. Itu kuburannya kubahnya emas. Dan kalau setiap ba'da sholat, terutama sholat duhur, makan semua. Jamaah itu makan semua, gratis. Sudah kelapa makan, ada makan nggak ya? Mau nggak kalau ada pengumuman besok ba'da duhur kita sholat makan bersama imam dengan sate. Besoknya ada pengumuman ya, makan siang kali ini gulai Surabaya. Senang saya kira. Saya selalu jamaah di sini nanti. Jadi di Masjid Ali Ridho di Mashhad itu di Tahran, setiap ba'da zuhur semua jamaah makan gratis. Dan makannya betulan itu. Bukan sembarangan, itu betul-betul enak. Dan saya ke sana kebetulan 2 kali zuhur terus, saya makan terus saya. Mencarinya supaya makan. Ada rumah sakitnya, ada sekolahannya, ada pendidikannya gratis semuanya. Itu kuburannya Imam Ali Ridho ibn Musa Al-Kazim ibn Ja'far Shadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Nah, Imam Mahfuz Al-Karhi ini mendefinisikan tasawuf begini. Tasawuf ialah bahasa Arabnya begini. Al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su min aidil khalaiq. Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Apa Bu? Mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan. Padahal di dunia ini 99,9 masih koma lagi nih, masih koma lagi nih. Masih koma lagi. 0,9 lagi, masih 1 lagi koma lagi nih. 0,9 palsu semua isinya ini. Jilbab palsu, kopiah palsu, dasi palsu, doktor palsu, kiai palsu, khotib imam palsu. Paham nggak? Paham nggak? Ibu pakai jilbab, betul hatinya berjilbab? Alhamdulillah. Kalau ada orang laki-laki ganteng nggak lirik, ya udah tua ya nggak lirik, udah masih muda lirik. Kalau ada uang numpuk nggak lirik. Kalau diajak belok-belok dikit nggak mau. Uang numpuk
Enggak. Enggak maunya tuh kepaksa takut polisi apa malu kalau ketahuan apa? Apa emang karena itu enggak benar jadi kita enggak ngambil? Itu mencari kebenaran, berpaling dari kepalsuan, itu baru tasawuf itu. Padahal di dunia ini isinya palsu semua ini. Saya ini kopiah ini palsu ini. Biar dianggap jadi kiai aja Ustaz saya kopiah. Hatinya enggak karu-karuan. Jubah palsu, gamis palsu. Suatu ketika ada orang berangkat Jumatan pakai gamis, pakaian Arab, bawa tasbih. Sorbannya besar. Di tengah jalan digigit anjing. Anjing dipukul. Anjing lapor pada Tuhan, saya sakit Tuhan. Kenapa dipukul Pak Haji yang berangkat Jumatan itu? Stop Haji. Kata Tuhan, stop dulu Haji. Kenapa kamu pukul anjing? Ya, karena dia gigit pakaian saya. Nah, sekarang anjing tanya, kenapa kamu anjing gigit pakaiannya Pak Haji itu? Saya pikir, kata anjingnya ini, saya pikir orang yang pakai gamis, bawa tasbih, sorbanan, bawa sajadah, nggak punya marah. Masih marah juga. Terus Tuhan tanya lagi pada anjing, kamu kok sejauh itu sih? Apanya namanya? Berpikirnya kok sejauh itu sih anjing? Siapa guru kamu itu? Dari mana guru ngajinya kamu anjing? Itu hasil tafakkur, tadabbur, ta'ammul, kontemplasi saya sendiri. Waduh, kalau gitu kata Tuhan, kamu jauh lebih makrifat daripada Pak Haji itu. Silahkan pakai jubah, pakai gamis, tapi lillahi ta'ala. Silahkan pakai celana, pakai dasi, lillahi ta'ala. Silahkan pakai jarit apa? Pakai kain gitu lah, Mas. Pakai kain, pakai celana, pakai apa monggo asal nutupi aurat. Yang penting lagi niatnya lillahi ta'ala. Jangan pakai jilbab biar kelihatan Islam yang taat. Imra'atun sholihatun. Tapi pakai jilbab tapi selalu ngumpet-ngumpet menceritakan kejelekannya suami, ambrol jilbabnya itu. Enggak percuma aja. Jilbab rapet tapi kalau dengan tetangga jelek-jelekin suami saya, wah ambrol jilbabnya. Begitu pula bapak sama aja, bapak juga sama. Pakai kopiah pakai suka lirak-lirik, ambrol kopiahnya itu. Jadi bukan masalah kopiah atau jilbab. Masalah adalah al-akhdzu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, ayat Al-Qur'an firman Allah dalam surat Fatir nomor berapa ayatnya cari sendiri. Enakan banget sudah suratnya saya tunjukin. Cari sendiri. Bukan kaenakan, saya nggak tahu ayat nomor berapa. Nomornya nggak tahu tapi apal. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, kamu jangan terpedaya oleh tipuan-tipuan duniawi. Harta, jabatan, hawa nafsu. Gampang nggak itu? Gampang. Mengertikannya tuh gampang, memahaminya tuh mudah. Kamu jangan membanggakan harta. Ya iya, harta dibanggakan sebentar lagi kalau nggak harta ninggalin kita juga kita ninggalin harta kok. Kamu jangan membanggakan jabatan, pangkat. Ya iya, jabatan cuma formalitas saja. Hakikatnya manusia bukan jabatannya. Banyak jenderal yang hatinya nggak karu-karuan, penakut, minder, khawatir, was-was, tidur sulit. Jenderal bintang 4. Ada tukang beca, tukang kulit, tukang sapu, tidur nyenyak. Ayo enak mana ayo? Enak mana ayo? Ya betul. Ibu jawabnya jenderal tidur nyenyak. Waduh, luar biasa. Nah, yang kedua yang paling sulit, yang rumit, yang pemahamannya perlu apa? Pemahamannya perlu dalam. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kamu terpedaya, tertipu oleh tipuan jebakan dengan mengatasnamakan Allah. Itu yang sulit. Ketoe, apa ketoe itu? Kelihatannya lillahi ta'ala padahal tidak. Kelihatannya demi Islam, demi masjid, demi Allah, demi Rasulullah, padahal hawa nafsu. Kelihatannya demi rakyat, demi bangsa, padahal demi egonya, demi hawa nafsunya, demi ambisinya. Ini yang kedua ini yang paling sulit dihindari. Kelihatannya bela Islam, kelihatannya berjuang untuk Islam. Jadi ketua NU, ketua Muhammadiyah, takmir masjid Sunda Kelapa.
Oh, mengabdi, pengabdian, ibadah, gombal ibadah.